kalian tips LDR. Pasti penasaran kan? Nah, makanya sebelum kalian nonton sampai akhir, kalian wajib banget buat subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa, biar aku tambah semangat lagi nanti bikin kontennya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, oke, jadi tadi pagi aku itu baru aja buka box pertanyaan di IG story aku. Aku tanya nih ke followers aku, untuk next konten mereka pengen aku bikin konten tentang tips apa. Dan banyak banget yang ngasih saran bikin tips ini itu. Dan salah satunya yang first banget itu ada salah satu followers aku yang minta dibikinin tips LDR. Jadi kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua yang lihat konten aku ini, tips-tips LDR ala jomblo kayak aku ini gimana sih. Nah, jadi karena di sini yang bikin kontennya jomblo, nggak punya doi, aku bakal kasih tips ke teman-teman semuanya yang sekarang lagi LDR sama doinya, sepengetahuan dan sepengalaman dari teman-teman aku nih ya, yang udah pernah ngerasain LDR sama doinya. Tipsnya kayak apa sih biar langgeng kayak gitu. Karena aku yakin banget yang namanya hubungan, apalagi hubungan LDR, itu pasti banyak banget banyak rintangannya lah, dan pasti bakal banyak masalah juga gitu. Bahkan mereka yang menjalin hubungan jarak dekat aja, yang gak LDR loh ya, itu aja masih banyak masalah, apalagi kalau misalnya yang LDR. Dan pasti banyak banget yang bertanya-tanya, gimana sih tips menjalani LDR biar bisa langgeng dan syukur-syukur kalau bisa sampai ke pelaminan kayak gitu kan. Nah, aku mau kasih tahu tips yang pertama, nggak usah lama-lama lagi, yuk cus. Oke, jadi tips yang pertama yaitu pentingnya komunikasi. Karena ketika kita nih ya, anggap aja kita lah ya, anggap aja aku punya doi gitu, padahal nggak punya. Oke, skip. Jadi ketika punya pasangan dan itu keadaan LDR, itu yang paling utama adalah komunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Karena ya gimana gitu, kita aja nggak bisa ketemu kan, dan pasti kita mengutamakan yang namanya komunikasi gitu loh, baik chattingan maupun teleponan. Nah, makanya ketika kalian menjalin hubungan LDR, usahakan kedua belah pihak itu bisa sadar gitu kalau komunikasi itu penting. Jadi luangin waktu kalian untuk sekedar mengabari doi gitu loh. Jangan karena kesibukan masing-masing sampai lupa buat ngabarin satu sama lain. Karena komunikasi itu penting gitu. Dan kalau misalnya komunikasi itu nggak bisa terjaga, yang pasti hubungan LDR itu kalau nggak ada komunikasi bawaannya overthinking terus guys. Serius deh, aku nggak bohong, pasti bawaannya itu overthinking terus dan kebawaan curiga terus. Orang yang sering komunikasian aja masih suka overthinking, apalagi kalau misalnya komunikasinya kurang. Bener gak? Ayo, bener gak? 100 kan? Jadi usahakan komunikasi itu tetap terjaga. Dan kalau bisa setiap hari itu kalian meluangkan waktu kalian buat teleponan. Karena apa? Namanya LDR kan pasti jarang ketemu ya, ketemu aja susah gitu loh. Entah seminggu sekali, entah sebulan sekali, atau bahkan ada yang setahun sekali atau bertahun-tahun sekali kayak gitu kan. Jadi gimana lagi caranya kalau bukan dengan lewat telepon. Apalagi sekarang kan udah canggih banget gitu loh, udah banyak fitur sosial media yang itu bisa kalian gunain sebagai media video call. Bisa WhatsApp, bisa Line, bahkan IG pun sekarang juga udah bisa kan buat video call. Jadi nggak ada alasan gitu buat kalian nggak bisa komunikasi sama doi. Itu yang pertama ya. Jadi jalin komunikasi, jangan sampai ada kata renggang lah buat saling berkomunikasi. Nah, lanjut di tips yang kedua. Tips yang kedua ini sebenarnya masih ada hubungannya sama tips yang pertama ya. Jadi kalau yang tips kedua ini saling berkabar, tapi di sini maksudnya saling berkabar itu beda ya sama posesif. Kalau posesif
pasangan kalian terlalu mengekang kalian gitu, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini kayak gitu kan. Tapi kalau yang namanya berkabar itu kemanapun kalian pergi itu usahakan kalian berkabar gitu loh, karena si doi itu nggak bisa memantau kalian selama 24 jam gitu, dan hanya dengan cara kalian berkabar mereka bisa tahu keadaan kalian gitu loh. Berkabar itu menurut aku bukan sesuatu yang susah kok, dan aku yakin gitu orang kalau udah LDR apalagi udah saling sayang nih, nggak mungkin gitu kalau misalnya dipamitin yang aku mau ke sana, nggak mungkin lah kalau dibilang jangan gitu. Kalau doi kalian bilang jangan, itu beda lagi, itu namanya posesif. Dan untuk hubungan LDR itu hindari kata terlalu posesif. Karena apa? Ketika hubungan itu terlalu posesif, yang ada nanti lama kelamaan pasangan itu nggak nyaman. Oke, skip, balik lagi ke yang berkabar ya. Terus misalnya nih kalian cari makan, ya bilang gitu, ya aku mau cari makan dulu ya kayak gitu. Terus abis itu kalau misalnya kalian mau keluar sama temen, apalagi kalau temennya cewek, wajib banget nih buat berkabar, harus ngasih tahu pasangan kalian nih buat para cowok-cowok. Dan begitu sebaliknya buat kalian yang cewek-cewek, kalau kalian mau pergi sama temen kalian yang cowok, kalian wajib banget buat ngabarin doi kalian kayak gitu. Karena apa? Ketika misalnya nih si cowok keluar sama si cewek lain, itu temennya padahal, nah nggak berkabar tuh sama si cewek. Terus suatu ketika doinya si cewek itu tahu gitu kan kalau cowoknya habis keluar sama cewek dan taunya dari orang lain, pasti itu bakal menimbulkan masalah kayak gitu loh. Pasti udah curiga, pikirannya udah kemana-mana gitu loh, udah cemburu pasti gitu. Tapi ketika kalian mau berkabar, ketika kalian mau ngomong, mau pamit kayak gitu, pasti hal-hal yang kayak gitu juga bisa diminimalisir. Setidaknya sih bisa saling ngerti gitu loh. Karena kan kita namanya hidup ya, temenan kan nggak harus cewek sama cewek terus, cowok sama cowok terus kayak gitu kan, enggak gitu loh kan. Karena kan di usia muda kita juga perlu buat menjalin relasi banyak kayak gitu. Yang penting antara si cowok maupun si cewek ketika pergi dengan lawan jenisnya itu bisa membentengin diri gitu dan tahu batasannya. Karena kan sekarang ada pepatah tuh, semua itu berawal dari teman kayak gitu kan. Nah itu yang harus dibentengin. Dan jangan sampai ketika ada kata kebebasan nih ya, kebebasan ketika LDR, kamu nggak apa-apa yang pergi sama temen cowok kamu nggak apa-apa beb pergi sama temen cewek kamu. Nah tapi keduanya nanti malah bablas, itu yang jangan sampai terjadi. Dan next, di tips yang ketiga, tetap berikan perhatian dan support ke doi. Ya kalau bisa setiap hari itu apapun yang dilakukan oleh doi kita itu tahu, dan kita ngasih semangat lah ya minimal. Kalau misalnya nih kalian punya doi kalian kuliah, doi kalian kerja kayak gitu, kasih semangat setiap hari kayak gitu, karena itu suatu bentuk perhatian dan dukungan kalian ke doi kalian. Ini yang paling penting adalah saling pengertian, karena ketika LDR kita nggak bisa tahu gitu sepenuhnya pacar kita kenapa di jauhan sana, ada masalah apa kayak gitu kan. Usahakan tetap saling pengertian, dan yang diberi pengertian itu tolong juga gitu harus sadar posisi gitu. Doi kalian udah ngasih pengertian, dan kalian yang dikasih pengertian juga jangan seenaknya kayak gitu. Jangan sampai berpikir kayak gini, udahlah aku lagi ada masalah, toh juga doiku pengertian kan, bodo amat lah gak aku hubungin gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, hindarin yang kayak gitu. Pokoknya seada masalahnya apa kalian, kalau memang doi kalian itu udah berusaha buat menjadi support system, kalian juga harus menghargai itu. Karena hubungan LDR itu yang paling penting adalah kepercayaan, itu paling penting emang. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Kalau udah bilang iya kita yang penting saling percaya aja, ya udah gitu, berarti dua-duanya harus bisa saling dipercaya, nggak boleh ada yang main di belakang. Karena percuma kalian ngomong
ya yang penting saling percaya aja ya. Aku di sini nggak bakal macem-macem. Tapi itu cuma di mulut doang, di belakangnya main tuh sama cewek atau sama cowok. Ya sama aja Bambang buaya keriting. Terus lanjut. Sampai mana ya tadi, aku sampai lupa. Oke, saling menghargai. Apapun yang dilakukan oleh doi kalian, usahakan kalian itu menghargai. Sedikit banyak yang diberikan, usahakan kalian memberikan reward. Maksudnya reward itu kayak ya kalian membuktikan gitu kalau emang kalian bahagia, kalian senang gitu ketika mendapatkan perhatian dari doi kalian. Karena hubungan LDR itu beda ya sama hubungan jarak dekat. Kalau hubungan jarak dekat mungkin kalian bisa menunjukkan kebahagiaan kalian, kebersamaan kalian dengan jalan bareng kayak gitu kan. Tapi kalau LDR gimana cara membuktikannya? Dengan diberikan perhatian yang sedikit aja, terus kalian bisa kasih reward, itu udah sesuatu yang luar biasa banget gitu yang dilakukan oleh pasangan LDR. Dan pasti itu bisa bikin bahagia nggak hanya di salah satu pihak, tapi kedua belah pihak juga pasti bakal ngerasa nyaman. Dan ini yang terakhir yang wajib banget buat diterapkan oleh pasangan LDR di luar sana ya. Buat kalian yang lagi LDR, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ingat, bersyukur ya. Karena ketika kalian LDR, kalian jauh tuh dari pasangan kalian. Pasti di lingkungan sekitar kalian di luar sana akan banyak banget orang yang lebih dan lebih dari pasangan kalian. Dan ketika itu kalian benar-benar diuji tentang kesetiaan kalian. Tetap bersyukur apapun yang dimiliki oleh pasangan kalian, hargain itu. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya nih di luar sana kalian ketemu sama orang yang itu menurut kalian lebih dan lebih dari pasangan kalian, orang itu belum tentu sempurna gitu, karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Ingat ya, semua orang memiliki kekurangan masing-masing, dan orang yang kalian anggap udah sempurna itu pasti memiliki kekurangan. Sama kayak pasangan kalian yang menurut kalian masih banyak kekurangan, di sisi lain dia punya kelebihan yang mungkin itu kalian belum tahu, dan kalian harus mensyukuri itu. Ketika kalian udah dapet satu, ya udah pertahan satu. Belajar setia sama satu orang. Ini gak hanya untuk para cowok juga, ini juga buat para cewek-cewek kayak gitu. Jangan I want to be a fuckboy dan I want to be a fuckgirl. Aduh, jangan. Apalagi kalau misalnya kalian udah di usia menginjak kepala 2, itu udah waktunya open mindset aja gitu buat menjalin hubungan yang dewasa. Udah bukan waktunya gitu buat main-main. Kalau masih mau main-main dan belum siap buat berkomitmen untuk menjalin hubungan, apalagi itu hubungan jarak jauh, mending jomblo aja, oke? Bukan berarti aku jomblo terus aku mau jadi I want to be a fuckgirl, enggak loh ya. Emang jodohnya aja belum kelihatan dan belum ketemu gitu. Daripada nyakitin anak orang kan mending sendiri aja dulu gitu. Jadi itu tadi nih tips LDR ala aku yang lagi jomblo ini. Semoga bermanfaat, dan nanti aku bakal kasih tips LDR lagi ya di next konten aku entah kapan. Karena untuk next konten selanjutnya aku bakal bikin konten dari permintaan yang udah ditulis di box pertanyaan di IG aku, dan bakal aku lanjutin lagi kalau misalnya kalian belum puas sama tips LDR ala aku yang aku bikin sekarang ini. Jadi buat sarannya jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan kalau kalian mau menyarankan ke aku untuk next konten bikin konten tentang apa, boleh juga nih, silahkan langsung ditulis di kolom komentar. Dadah, see you di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe biar aku lebih semangat lagi.